Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du qabla qabla an nata'allam fi hadhihi al-lailah yanbaghi 'alaina an nad'u Allah bita'allum, yani ad-du'a. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini seperti biasa di malam Rabu ini kita masih membersamai kitab yang dikarang oleh Andre Gruta. Kitabnya adalah Ad-Dhabitul Jali fi Ma'rifati Tarikhil Hijri. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai, kita sudah masuk di Ad-Darsus Tsani. Coba dibuka kitabnya itu halaman ke-8. Halaman ke-8 itu eh, Ad-Darsus Tsani. Hurufus sanati wa aqsamuha. Nah itu halaman 8 yang punya kitab. Usahakan di bawah kitabnya. Nah, kemudian sebelum kita memulai pengajian, seperti biasa, mayyaqra. May yuridu an yaqra al-kitab, yani an-nass alladhi qara'nahu amsi. Siapa yang membaca kitab, baca bacaan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Idza minkum yuridu ay yaqra falyataqaddam ilal amam. Silahkan di depan dibaca. Biasanya itu kalau saya mengajar di Mangkoso juga itu membawa pengajian itu ada biasanya itu membaca kitab sebelum memulai pengajian. Ada begitu. Di sini biasa. Biasanya maju di depan lah. Tidak. Mereka itu maju di depan. Maju di depan mereka sini, berdiri. Baru mereka baca. Gitu. Kalau saya jawab bahwa pengajian di Mangkoso itu, begitu juga saya bilang. Mayakro, siapa yang baca? Nah, mereka baca ke depan ini, maju. Di depan sini. Baca. Pakai mic. Kalau ada mic. Ya baca itu. Dia bilang, baca kasih keras. Ya, kasih keras bacaanmu sampai dengar itu di orang Makassar. Sampai orang-orang di Abrat itu dengar. Nah, dia kasih keras bacaannya itu. Ya, mayuri dayakro. Mayakro. Kita sudah masuk di Adar Susani kemarin. Sampai di Ausanatihain Mathalan. Hanya satu, dua, tiga, empat, lima. Lima baris. Mayuri itu. Ayo, fadol. Fadolil lamam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita pelajaran yang kedua, huruf sanati wa pertama, huruf tahun dan macam-macamnya. Yuqsadu min darsi huruf sanati dawatul arqam.
adalah yang dimaksud dari pelajaran huruf-huruf tahun Dawatul Arqami, yaitu berupa peletakan nomor allati yadullu 'alaiha, yang ditunjukkan dari setiap huruf, kullu harfin minha, setiap huruf darinya, wahia yaitu alif, ha, ja, za, ra, ba, wa, dan da. Wahadil ahrufi, dan dengan huruf-huruf ini asamaniyatin, 8. Nah, Luqiba kullu sanatin minas sanawati al-hijariyati, pada setiap tahun minas sanawati, dari tahun-tahun al-hijariyah, tahun-tahun hijariyah. Fayuqalu, maka dikatakan sanatu alifin, tahun alif, atau sanatu ha'in matalan, atau tahun ha matalan, misalnya. syukron. Balas. Balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kathiran. كذلك إذا أنتم يعني قرأتم كذلك هذا يعني كقراءة مثل صاحبكم هذا فأنتم جميعا لا يتركون بزمن متقدم. Ini kalau seperti teman Anda ini baca begini, bagus. Ya, ini kalian tidak bisa ditinggalkan oleh zaman yang begitu bagus, canggih. Maksudnya itu zaman sekarang kan orang itu pakai robot, pakai apa itu untuk berbicara, untuk apalah. Jangan kalah dengan robot atau kalah dengan internet atau HP atau apalah yang gampang berbicara. Ya, sekarang begitu. Laptop dan robot-robot HP itu bisa berbicara. Bagaimana caranya? Langsung saya tanya Google, Google cek. Langsung dia bilang, oke, gitu. Itu pintar itu. Makanya itu justru sekarang itu orang takut manusia, ya manusia yang seharusnya lebih hebat daripada robot-robot itu buatan manusia sendiri, harusnya lebih hebat daripada mereka. Ini nanti berikutnya begitu ya. Siapkan mental. Percuma Anda pintar kalau tidak punya mental ke depan, gitu. Terutama yang kelas 3-nya ini. Ya. Kelas 1-nya juga jangan mau kalah ya. Harus lebih semangat. Gitu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, sebagaimana yang telah dibacakan oleh teman kalian itu tadi, ya, bahwa mengenai huruf tahun dan macam-macamnya, macam-macam tahun. Berarti ini macam-macam tahun sebelum datangnya tahun Hijriah. Sebelum datangnya tahun Hijriah ini, ada macam-macam tahun yang disebutkan. Nah, itu. Sekarang kan sudah pakai nomor. Sekarang sudah pakai nomor tahunnya. Sudah ada tahun 1, tahun 2, tahun ketiga. Sekarang berapa Hijriah kira-kira? 1446 Hijriah. Berarti sudah 1446 tahun yang lalu Rasulullah hijrah. Itu. Kemarin telah kita sebutkan sebelumnya itu, kalender Hijriah itu dibentuk supaya apa kira-kira? Supaya Islam ini kuat, toh? Begitu. Iya. Supaya agama Islam ini menunjukkan kekuatannya. Simbol kekuatan Islam. Dengan adanya hijrah ini menandakan bahwa Rasulullah SAW itu mampu melewati ombak-ombak yang besar berupa kesyirikan dan halangan-halangan dalam berdakwah. Itu kekuatan Islam, betul-betul Islam ini kuat, bisa melewati semua ancaman, semua duri-duri, semua gerigi-gerigi yang bisa mengancam perkembangan, pertumbuhan, penyebaran agama Islam ini. Makanya itu antum semua adik-adik ini penting ingat yang namanya tahun kalender Hijriah ini. Sekarang kita sudah tahun 1446 Hijriah. Berarti kalau sekarang saya tanya, tanggal berapa dan bulan berapa? Kalau bulan pasti tahu. Sekarang bulan berapa? Rabiul Awal. Oke, karena kemarin baru-barusan Maulud ya, diadakan Maulud Nabi di sini. Sekarang tanggalnya berapa kira-kira? Sekarang itu ingat pergantian tanggal pada sistem kalender Hijriah itu ditandai dengan apa kira-kira?
dengan masuknya waktu maghrib. Sekarang sudah waktu maghrib. Berarti sekarang sudah tanggal berapa? Sekarang tanggal 28. Berarti tadi sore tanggal 27. Oke. Tanggal 27 tadi sore. Sekarang sudah masuk tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Ingat itu, jangan dilupakan. Jangan kamu hafal kalender Masehi saja. Emangnya kamu agama Kristus? Tuhanmu Yesus kah? Hah? Jadi jangan begitu. Meskipun kita di kalender nasional kita ini, Indonesia ini, memakai kalender Masehi, tapi ingat bahwa ada kalender yang lebih penting daripada itu. Ya ini berupa kalender Hijri. Bedanya kalender Masehi dan kalender Hijri itu apa? Kalender Masehi itu menurut saya tidak tahu ya, apakah benar ini sejarahnya tidak, berdasarkan data dari beberapa sejarawan bahwa kalender Masehi ini itu tanggal satunya dimulai dari mana? Dari sejak Yesus atau yang dinamakan Nabi Isa itulah lahir. Jadi pada saat Nabi Isa lahir, yang menurut data sejarah itu mengatakan bahwa tahun pertama Masehi adalah tahun pertama lahirnya Nabi Isa. Tanya konon. Makanya itu kalender Hijriah itu beda. Kalender Hijriah itu dia memakai sistem penetapannya itu awal ketika Nabi SAW hijrah. Kenapa bisa? Karena itu tadi menandakan bahwa Islam itu kuat, perkasa, kokoh. Pokoknya Islam itu selalu menang. Sekarang kita lihat Islam apakah negara-negara Islam sekarang itu selalu menang? Tentunya kalau kita lihat berdasarkan kacamata zaman sekarang ini, maka kita akan temukan bahwa Islam, agama Islam beserta pemeluk-pemeluknya, yakni kita semua ini, mundur. Mundur 100 langkah ke belakang. Sudah jauh. Sedangkan yang maju sekarang adalah agama Yahudi beserta pemeluk-pemeluk. Mereka maju 100 langkah ke depan. Sedangkan kita mundur 100 langkah ke depan. Sangat jauh. Jauh. Haihata lima tu'adun. Jauh. Jauh dari apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita berupa kemenangan. Jauh. Seharusnya kita berada pada zaman di mana kita harus ini maju secara teknologi, modern, semua maju. Tetapi kita tertinggal karena kita sama seperti singa yang tidur. Orang-orang Yahudi itu mengatakan apa? Mengatakan mengenai kita, pemeluk-pemeluk Islam, ketika mereka menyerang Palestina. Perdana Menteri Israel yang notabene di Israel itu adalah beragama Yahudi. Ketika mereka menghancurkan, menyerang Palestina, Baitul Maqdis itu, ya Masjidil Aqsa, yang ketika dia sudah menyerang, ya pada malam harinya Perdana Menteri itu merasa gelisah, gelisah. Kenapa gelisah? Jangan-jangan setelah saya serang ini Palestina, ya umat Islam akan menyerang kita karena begitu kuatnya agama Islam menurut keyakinan mereka. Tahu toh sejarahnya Yahudi dan Islam itu berseteru, berkelahi. Ketika di Madinah itu, kalian tahu di Madinah itu waktu Rasulullah SAW datang pertama kali ke Madinah itu mayoritas orang-orang Madinah itu juga pemeluk agama Yahudi, pemeluk agama Yahudi banyak juga. Tetapi ada juga agama-agama yang masih lurus, yang siap menerima Rasulullah SAW. Nah, disitulah sejarahnya. Nah, Yahudi itu tersingkirkan waktu itu ketika ada Rasulullah. Nah, disitulah keyakinan Israel bahwa umat Islam itu sangat kuat. Setelah menghancurkan Palestina itu, menggeser sedikit demi sedikit, mereka berpikir bahwa kayaknya umat Islam ini akan menyerang kita. Sebagaimana ketika dahulu Rasulullah SAW menyingkirkan kita dari Madinah. Setelah khawatir
berkepanjangan pada malam hari itu, besok paginya tidak terjadi apa? Tidak terjadi apa-apa. Dan Perdana Menteri itu mengatakan, sepertinya saya salah sangka, sepertinya saya juga salah memperkirakan. Ternyata umat yang saya serang ini adalah negara yang umatnya sedang tidur. Siapa itu umat yang sedang tidur? Umat Islam. Kami sedang tidur, tidak sadar. Seperti singa yang tertidur. Tapi kalau dibangunkan langsung raw, ya, raw, ya, mengerikan. Makanya itu hati-hati. Ya. Saya bilang, pokoknya Islam itu salah satu bentuk bahwa kalian kuat itu adalah apa? Salah satu bentuk kalian kuat itu adalah kalian menggunakan kalender Islam ini sebagai keseharian kalian, hari-hari kalian, menggunakan di hari-hari kalian. Itu gunakan itu kalender Hijriah. Saya sekarang ini lebih sering, bukan sekarang, sudah lama saya gunakan kalender Hijriah. Setelah saya baca kitab ini, saya kan baru baca ini kitab Ad-Dhabitul Jali ini, baru saya merasa kagum betul-betul memang ini kitab membangkitkan semangat saya nih untuk apa? Untuk beragama Islam secara sempurna. Saya baca di awal-awal itu yang sebagaimana kita telah bahas bahwa dibentuknya kalender Hijriah ini berdasarkan hijrahnya Nabi itu sebagai bentuk kekuatan bagi kita memisahkan antara hak dan batil. Jadi kalau kita pakai kalender Hijriah ini kemudian kita menghayati betul-betul tentang kalender Hijriah ini, pasti dan pasti terpikir dalam benak kalian itu bahwa kita ini umat tertidur, tidak boleh tidur, harus kita bangkit sebagaimana kita pernah mengalami yang namanya Golden Age. Pernah dengar kata Golden Age? Pernah saya ceritakan toh? Golden Age, masa keemasan Islam. Pada masa siapa kira-kira itu? Dinasti Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu adalah dinasti atau pemerintahan Islam yang ketiga setelah Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu adalah dinasti yang kira-kira itu bertahan lama, hampir 1.000 tahun mereka bertahan. Itu dinasti Abbasiyah mengalami yang namanya Golden Age. Golden Age itu masa keemasan di mana ilmuwan-ilmuwan Islam itu terkenal di zaman dinasti Abbasiyah seperti Ibnu Sina. Tahu Ibnu Sina? Ibnu Sina itu bapak kedokteran modern pertama di dunia. Dia yang menemukan berbagai macam obat, yang menemukan berbagai macam nama-nama virus, menemukan metode-metode pengobatan yang bagus. Dulu dulu manusia itu kalau sakit kepala itu kalau sakit kepala bagaimana cara pengobatannya? Sebelum adanya Ibnu Sina. Pengobatannya itu bagaimana? Pengobatannya itu dipukul kepalanya pakai paku. Begitu mereka. Jadi dulu itu berdasarkan sejarah itu metode pengobatan sakit kepala pada zaman dahulu itu adalah dengan cara dipukul pakai pakai palu baru ada paku. Dipukul sampai berdarah. Kenapa? Mereka meyakini bahwasannya ada darah kotor sekaligus ada roh-roh jahat di situ. Makanya dipukul pakai paku supaya keluar. Itu katanya. Dulu, ketika datang Ibnu Sina yang merupakan ilmuwan Islam, ya, ilmuwan Islam itu, disitulah berkembang metode pengobatan termasuk obat sakit kepala. Sekarang sudah enak toh, minum paracetamol langsung biar langsung segar. Atau apa obat-obat yang lain, Bodrex, ya, Paramex, semua pokoknya itu. Sekarang enak. Itu masa keemasan Islam yang disebut dengan diistilahkan oleh orang-orang Barat itu orang-orang Eropa dengan istilah Golden Age. Golden Age itu masa emas. Kalau kamu cari searching di HP itu, kamu cari Golden Age, pasti kamu akan dapati sejarah Islam masa keemasannya. Betul-betul pada zaman itu. Apalagi penemuan pesawat. Wah,
penemuan pesawat itu ditemukan oleh umat Islam juga. Nah, itu. Saya tidak tahu siapa namanya itu. Intinya penemunya itu ilmuwan Islam. Sekarang kalau kamu baca di beberapa buku-buku itu, kamu akan dapatkan beberapa penemuan bahwa penemu-penemu ini namanya nama bukan Islam. Justru ilmuwan-ilmuwan Barat. Ternyata ilmuwan-ilmuwan Barat ini mengambil ilmunya dari mana? Dari Islam. Kamu tahu ya, bahkan bahkan itu ya, pada dinasti Abbasiyah itu dibangun universitas. Universitas itu ini seperti UIN Alauddin, Unismu, Unhas, kampus-kampus orang kuliah. Universitas itu dibangun di zaman dinasti Abbasiyah. Siapa kira-kira yang belajar di situ di universitas itu? Universitas itu di dimasuki apa? Diminati oleh beberapa kaum Islam. Bukan cuma Islam saja yang masuk di universitas itu. Orang-orang Kristen, orang Yahudi juga masuk belajar di tempat Islam. Saking emasnya pada zaman itu. Berkembang ilmuwan. Sekarang turu. Umat Islam tuh turu. Ya. Jadi kalau kalian ini, saya harap ini, mulailah dari hal-hal kecil untuk membangunkan diri kalian. Jadi mulai sekarang itu bangun, bangkit. Dari hal-hal kecil saja. Termasuk hal-hal kecil itu adalah menggunakan kalender Hijriah. Besok, pekan depan itu awas saya ingatkan. Nanti saya tanya nanti itu tanggal berapa? Itu. Tanggal berapa Hijriah? Ustaz, saya tidak tahu. Ustaz, saya tidak tahu di mana saya bisa cari itu kalender Hijriah sekarang. Ya tanya sama pembina. Sekarang gampang tuh ilmu tuh. Banyak. Ada pembina, ada informasi HP atau segalanya. Itu. Gampang sekarang. Udah. Tidak ada HP ya pembina. Nah, kemudian kita masuk ke bacaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Watang kosimu. Coba perhatikan di situ. Ada di situ kurang nunnya. Jadi tambahkan nun di situ. Watang kosimu sanatu. Watang kosimu sanatu. Bi'tibari. Di situ juga kurang baknya. Bi'tibari ada di ayyamiha ila kismaini. Watan kosimu as-sanatu. Apa artinya itu watan kosimu sanatu? Dan tahun dibagi. Ya, tahun dibagi. Bi'tibari ada di ayyamiha. Apa artinya itu? Bi'tibari ada di ayyamiha berdasarkan jumlah bi'tibari berdasarkan ada di ayyamiha ya jumlah harinya. San. Berdasarkan jumlah harinya ila kismaini. Apa artinya? Menjadi dua macam. Tahun dibagi berdasarkan jumlah harinya menjadi dua macam. Number one. Nah, itu number one. Al-wahid. Al-awwal. Awal. Kabisatun. 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 Wahia makana adadu ayyamiha salasumiatin ah salasa salasamiatin wa khamsan wa khamsina yauman kabisatun wa ya makana adadu ayyamiha salasamiatin
wa khamsan wa khamsina yauman. Yang pertama adalah kabisat, 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 kabisat. Wahia makana adadu ayyamiha, yaitu tahun yang jumlah harinya, yaitu tahun yang jumlah harinya salatu, salatamiatin, 300 wa khamsan wa khamsina yauman. 355 55 hari. Adalah tahun yang jumlah harinya adalah 355 hari. Itu kabisat. Number two. Tanian. Basitotun. Wahia makana adadu ayyamiha salasamiatin wasittan wa khamsina yauman. Adalah tahun yang jumlah harinya 356 56 hari. Tahun yang jumlah harinya adalah 356 hari. Ini Isya jam berapa? Maka adadu ayyamiha salasamiatin wasittan wa khamsina yauman. Jumlah harinya berapa? 356 hari. Jadi pernah dengar tahun kabisat? Pernah dengar kan? Kalau dalam istilah Masehi itu, tahun kabisat itu adalah tahun yang jumlah harinya itu adalah 350. Berapa satu tahun sebenarnya? Satu tahun berapa? Berapa hari? 305? 365. Sedangkan tahun kabisat, jumlah normal pada tahun Masehi itu adalah 365 hari. Sedangkan tahun kabisat di tahun Masehi itu adalah 366 hari. Karena tahun kabisat itu hanya terjadi 4 tahun sekali. Sekarang 2024. Sekarang 2024. Ya, tahun ini dinamakan tahun kabisat. Kenapa bisa? Karena tahun ini bulan Februarinya adalah sampai tanggal 29. Jadi tahun kabisat pada tahun Masehi itu berjumlah 366 hari. Nah, itu. Kenapa? Karena biasanya biasanya itu bulan Februari itu berjumlah 360 berjumlah 28 hari. Tanggalnya sampai tanggal 28. Tetapi pada tahun kabisat itu jumlah tanggal pada Februari itu adalah sampai tanggal 29. Jadi siklus itu artinya perubahan dalam bentuk berapa tahunan. Jadi tahun Masehi itu terjadi tahun kabisat itu 4 tahun sekali. Misalnya tahun 2024 sekarang terjadi tahun kabisat. Berarti pada tahun berapakah terjadi tahun kabisat lagi? Tahun 2028. Ahsan. Jadi tahun 2028 akan terjadi tahun kabisat lagi. Akan terjadi tahun berapakah lagi setelah 2028? 2030, 2032. Begitu seterusnya. Itu tahun kabisat. Sedangkan siklus pada tahun kabisat di Arab itu beda. Beda. Ya, beda sekali. Begitu pula terjadi pada tahun atau kalender Hijri
Hijriah beda. Nanti akan dijelaskan pada pertemuan ke depan sepertinya. Waktu tidak cukup. Jadi tahun kabisat itu adalah tahun kabisat itu diistilahkan juga dalam bahasa Inggris itu adalah leap year. Leap year. Leap year itu adalah tahun yang panjang. Maksudnya tahun panjang apa? Tahun yang mana tahun kabisat itu jumlah harinya lebih banyak daripada tahun-tahun biasa. Itu. Biasanya orang kan kalau tahun Masehi sampai 365 hari. Tetapi kalau muncul tahun kabisat, maka akan berubah jumlah harinya pada tahun itu menjadi 366, bertambah satu hari. Bagaimana kalau Hijriah? Kalau Hijriah itu, ya, kalau Hijriah sepertinya di sini 354 ini. Kalau dalam Hijriah itu kabisat, tahun kabisat itu memiliki 355 hari. 355 hari. Coba saya cek dulu yang naskah aslinya. Sepertinya 354 hari nih yang Basito. Saya cek dulu ya. Oh iya, sini. Nah, kalau kabisat di tahun Hijriah itu terjadi pada ya, terjadi berapa hari di situ? 355 hari. Ah, ingat, dalam tahun Hijriah itu orang Arab punya dan umat Islam, tahun Hijriah itu mempunyai siklus 30 tahun. Apa maksudnya siklus 30 tahun Hijriah? Siklus 30 tahun Hijriah itu adalah yang mana ketika sampai 30 tahun, maka dia akan kembali ke tahun pertama Hijriah. Itu pada zaman dahulu. Jadi sistem perhitungannya itu kalau sudah 30 Hijriah, ya. Misalnya sekarang 1446. Nah, setiap selesai 30 Hijriah itu, maka akan dimulai ulang di setel ulang itu pada satu Hijriah. Nah, dalam siklus 30 tahun Hijriah ini dikenallah sebagai yang namanya tahun kabisat. Saya berikan permisalan begini. Dalam 30 tahun Hijriah itu ada 11 tahun yang mana 11 tahun ini adalah 11 tahun kabisat. Sedangkan sisanya, berapa sisanya dari 30? 30 kurang 11 berapa? 9, 19. 11 tahun dari 30 tahun Hijriah itu 11 tahun adalah tahun kabisat. Sedangkan 19 tahun itu disebut dengan tahun Basito. Nah, nanti akan dijelaskan pertemuan berikutnya mengenai 30 tahun Hijriah. 30 tahun Hijriah dari 1 sampai 30 tahun Hijriah itu kira-kira tahun berapakah yang terkena dengan tahun kabisat? Nah, itu. Jadi ingat ya, 30 tahun Hijriah, siklus 30 tahun Hijriah dari tahun 1 sampai 30 Hijriah, kira-kira tahun yang manakah? Tahun yang manakah disebut sebagai tahun kabisat? Salam. Oh, iya, iya. Hmm? Syukran. Ya, kembali ke laptopnya kita. Iya, syukran. Kembali ke pengajian kita ini ya. Jadi, dalam siklus 30 tahun Hijriah itu
terjadi 11 kali tahun kabisat. Berarti 19-nya itu tersisanya itu adalah tahun Basito. Tadi saya sebut apa? Tahun kabisat itu disebut dengan leap year. Leap year itu tahun panjang. Sedangkan tahun Basito itu disebut dengan tahun common year. Tulisannya common year. Common year bacanya. Artinya tahun pendek. Tapi di dalam kitab Guruta, ya, Guruta Mudalina Maghfurullah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan bahwa tahun kabisat itu 355 hari, sedangkan tahun Basito itu 356 hari. Berarti berbeda dengan apa yang disampaikan berbagai sumber. Nah, itu. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan jelaskan mengenai hal tersebut. Mengenai jumlah, ya, mengenai penjelasan tahun kabisat. Nah, tapi yang menjadi permasalahan, sekarang kita kembali ke tahun normal Hijriah. Berapa hari? 355 hari. 355 hari. Sedangkan tahun Masehi itu hanya berapa? Lebih banyak lagi toh, 365 hari. Kalau dalam tahun Hijriah jumlah harinya 355 hari. Sedangkan dalam tahun Masehi itu 365 hari. Kira-kira kenapa tahun Masehi lebih banyak dibandingkan tahun Hijriah? Kenapa kira-kira? Apa yang menjadi alasan utama kenapa tahun Masehi itu lebih banyak dibandingkan tahun Hijriah? Apa kira-kira? Sudah pernah saya sampaikan kan bahwa tahun Masehi itu dia menggunakan dia mendasarkan jumlah harinya itu berdasarkan jumlah rotasi matahari dari ujung ke ujung. Perputaran matahari itu yang mana bumi itu mengelilingi matahari, disitulah dihitung jumlah hari pada tahun Masehi. Sedangkan Hijriah itu dia menggunakan sistem rotasi bulan. Saya tanya lagi, kira-kira antara bulan dan matahari, manakah yang paling dekat dengan bumi? Bulan, tentu bulan. Kalau kita lihat, contoh misalnya, ini adalah bumi, kemudian ini bulan, kemudian ini matahari. Kira-kira mana lebih cepat? Misalnya dari sini, dari sini ya, dari sini star dia lari, star dia berputar. Di sini bulan, di sini matahari. Kira-kira yang manakah lebih cepat sampai ke tempat star kembali? Bulan. Berarti dia lebih cepat. Semakin cepat maka semakin sedikit harinya. Itulah mengapa tahun Hijriah itu lebih sedikit dibandingkan tahun Masehi. Karena perputaran dari star sampai ketemu star lagi, matahari lebih lambat dibandingkan bulan. Yang menjadikan bulan itu lebih sedikit harinya dibandingkan matahari rotasinya. Itu kalian akan pelajari di IPA itu. Kalau kalian pelajari itu. Nah, itu. Makanya itu mereka memakai sistem demikian. Kenapa kita tidak pakai sistem matahari sih? Kenapa tahun Hijri tidak pakai sistem matahari? Nah, kira-kira. Saya kira matahari itu lebih bagus karena terang benderang. Sumber cahaya toh. Sumber cahaya bulan kan dari matahari. Bulan itu kan tidak ada cahayanya. Dia hanya menampilkan cahaya yang menjadi pantulan dari matahari. Matahari itu mantulkan cahayanya mengenai bulan sehingga bulan itu bersinar. Kenapa kita tidak memakai matahari? Berarti agama Nasrani lebih benar toh? Begitu. Agama Nasrani, agama Kristen lebih benar dibandingkan agama Islam karena agama Islam memakai bulan pada kalendernya, sedangkan Nasrani memakai matahari. Nah, bagaimana itu? Berarti yang paling benar agama Kristen? Nah, tidak begitu sistemnya. Mereka memakai sistem matahari, Nasrani memakai sistem matahari itu. Kenapa? Karena mereka dahulu selain meyakini agama
agama mereka itu menyembah Yesus, mereka juga meyakini yang namanya Dewa Minggos. Dewa Minggos itu adalah dewa matahari yang dimaksud itu. Makanya itu Minggos itu adalah hari Minggu. Sepadan toh dengan kata Minggu toh. Apa bahasa Inggrisnya Minggu? Sunday, Sunday, hari matahari. Makanya itu Sunday, hari Minggu. Nah, disitulah Minggu itu, hari Minggu itu penamaan dari dewa yang diyakini oleh agama Nasrani. Dewa Minggos namanya, dewa matahari. Selain mereka menyembah Nabi Isa itu, mereka juga punya keyakinan bahwa ada dewa yang mengatur segalanya ini. Dewa Minggos. Ah, Islam tidak ingin menggunakan matahari karena khawatir. Khawatir apa? Khawatir bahwa jangan sampai kita punya agama ini mempunyai keyakinan sama seperti agama Nasrani. Akhirnya mereka memutuskan untuk memakai bulan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga diistilahkan dengan bulan. Apa itu? Apa kalimat yang menyatakan bahwa Rasulullah seperti bulan purnama? Yang kalian biasa baca di Barazanji atau Maulid. Apa itu kalimatnya? Akhwat, ada yang tahu? Apa kira-kira Rasulullah SAW kalimat yang berisi bahwa Rasulullah SAW itu seperti bulan purnama? Biasa di Barzanji kalau mahalul qiyam. Asyaraqal badru alaina. Nah, toh asyraqal badaru alaina. Telah nampak badaru bulan purnama. Siapa itu? Rasulullah SAW. Makanya disitulah mereka agama Islam ini kalender Hijri ini menggunakan sistem bulan. Ingat itu. Mengenai sejarah-sejarah begini tuh yang harus kalian ingat. Bahkan saya cari ini berbagai sejarah begini. Kalau kamu cari di internet itu di Google, yakin dan pasti sudah tenggelam itu. Jadi selama ada yang menyampaikan tentang sejarah ini, catat. Jangan sampai besok-besok sejarah itu hilang, tenggelam oleh zaman. Makanya dicatat itu, sejarah begini bagus itu. Nah, sebelum saya akhiri ini, saya ingin mengklarifikasi kemarin. Bukan mengklarifikasi, ingin menambahkan yang kemarin. Mengenai Tuhfatul Atfal. Mengenai Tuhfatul Atfal. Masih ingat? Abiyatuha nadun badan lilin. Tuhfatul Atfal itu mempunyai 61 bait, 61 bentuk bait. 61 bentuk bait itulah yang di mana Syekh Al-Allamah Sulaiman Al-Jamzuri mencantumkan dalam baitnya itu, bait itu berupa syair-syair. Bait ini masih ingat Tuhfatul Atfal berisi tentang ilmu Al-Quran dan tajwid. Di akhir baitnya, di akhir kitabnya itu beliau mencantumkan apa? Kalimat abiyatuha nadun bada lilin nuha. Baitnya, bait-bait dalam kitab saya ini itu adalah jumlahnya berada pada kalimat ini. Nadun bada lilin nuha. Bagi orang-orang yang berakal. Di dalam bait ini, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mencantumkan kode-kode penting yang hanya diketahui oleh orang yang berakal, profesor. Masih ingat kan? Kalau orang tahu hisab al-jumal itu berarti dia sama seperti profesor pada zaman dahulu. Jadi bait-bait dalam kitab saya ini, matan saya ini adalah nadun bada. Jumlahnya terdapat pada nadun bada. Masih ingat nun itu berapa huruf? Nun itu dianggap sebagai angka 50. Dal dianggap sebagai 4. Ba dianggap sebagai 2.
dan dianggap sebagai berapa? 4. Alif dianggap sebagai 1. Jumlah 50 tambah 4, 50. 54 tambah 2, 56 tambah 4, 60. 60 tambah 1, baru ketemu. Berarti terbukti bahwa pada zaman dahulu orang menggunakan hisab al-jumal itu dalam kitab-kitab mereka. Yang mana kitab-kitab mereka itu mereka mencantumkan huruf-huruf yang bermakna angka ini ada kode penting, ada kode pramukanya. Kalau kita istilahkan sekarang ini ada kode Morse, sandi Morse toh, ya, sandi Morse, kemudian sandi rumput, AN, kemudian banyak. Saya lupa juga itu. Kalau ikut pramuka itu insya Allah bisa. Jadi bait-bait yang ada dalam kitabnya itu adalah Nadun Bada. Jumlahnya 61. Lidin Nuha bagi orang-orang yang berakal. Ya. Jadi kapan-kapan nanti besok-besok ya pelajari ini hisab al-jumal. Ingat ya. Pelajari hisab al-jumal. Apa gunanya? Supaya kalian bisa mencantumkan kode unik. Nanti kalau bisa pramukanya nanti pakai kode begini saja. Siapa di sini pembina pramukanya? Nah, kalau begitu, kalau bisa. Kalau bisa nanti cantumkan kode-kode begini. Saya juga baru mengetahui secara jelas di dalam kitabnya Guru Tambun Daleh. Pernah saya pelajari ini sebelumnya tentang hisab al-jumal, tetapi tidak secara rinci. Ternyata saya temukan secara rinci, secara bagus penjelasannya di kitab Guru Tambun Daleh ini. Nanti saya akan sampaikan ke anggota pramuka saya nanti di Mangkoso ini. Ya, dan saya mengusahakan ini. Saya kasih tambahkan kodenya nanti ini. Gitu ya. Nanti tanya pembina permukaan di sini. Tambahkan ini ya. Hah? Sudah selesai? Oke. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau kalian belajar sendiri. Insya Allah ya. Nah itu. Saya juga mau masukkan ini di pramuka di Mangkoso ini. Kebetulan saya juga ini. Saya juga pembina. Pembina untuk pramuka. Nah, jadi saya harap kalian juga hafal ini hisab al-jumal. Tentang metode hisab al-jumal. Cantumkan kode unik di kitab-kitab kali. Ya. Oke. Insya Allah سنتصل دراستنا في الأسبوع القادم يعني استمرار يعني في ما زلنا في كتاب الدرس الثاني حروف السنة وأقسامها ونسأل الله الكريم أن يجعلنا في توفيقه ويجعلنا في هداه ويرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين الله أعلم بالصواب آمين يا كريم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma fa'na bima sami'na. Allahumma fa'na bima 'alimna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.